Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hadirilah beramai-ramai Maulid Akbar bersama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dari Jakarta pada tanggal 13 September 2025 Sabtu malam Minggu di lapangan Haji Adam Malik Kota Pematang Siantar, Baghdad. Ayo coba. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga dan bangsa kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini sesuai dengan tajuk yang sudah saya berikan di depan sebagai suatu judul, Rizik Syihab melakukan dawir itu asalnya daur, memutar, atau kalau bahasa kerennya safari, perjalanan ke Sumatera Utara. Ini menarik setelah peristiwa Selasa 22 Juli 2025 di Desa Selarang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, ketika Rizik Syihab datang dengan menantang untuk siapapun yang berani menghalangi akan dihadapi, begitu, akan diratakan lah. Itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat, dan sampai hari ini sunyi. Jadi Rizik Syihab di sejumlah kawasan memang dianggap sebagai suatu permasalahan, bukannya tanpa alasan, gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana orasinya, saya tidak mengatakan pengajian, orasinya di depan masyarakat dengan teknik apapun, pengajian atau apapun, tabligh akbar atau apapun, yang jauh sekali dari ilmu, tetapi lebih pada kritik kepada pemerintah. Itu satu hal yang sebetulnya salah tempat, karena itu adalah majelis ilmiah yang seharusnya. Yang kedua, tidak jarang dengan kata-kata yang cenderung provokasi, yang cenderung menjelek-jelekan pihak lain. Sampai hari ini, presiden mana yang tidak lepas dari caci makinya? Dan itu belum selesai dan tentu menyakitkan banyak pihak di sejumlah wilayah. Contoh misalnya di Pemalang kemarin, setelah itu sunyi, tidak ada kabar sampai tiba-tiba Rizik Syihab melakukan umroh, kemudian sunyi lagi sampai kemudian tibalah waktu Maulid Nabi, bulan Maulid. Bulan Maulid sendiri menjadi suatu masa panen bagi kalangan yang mengaku selama ini sebagai keturunan cucu Nabi yang tanpa bukti, itu kalangan habaib. Sebagai masa-masa untuk mengumpulkan massa, kemudian mencari sponsorship dan melakukan donasi tentu, selain membangun sosial kapital di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tentu menarik. Mengapa? Karena sampai sejauh ini masih ada saja masyarakat yang percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, meskipun tanpa bukti dan meskipun sudah dibantah dalam sejumlah kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan sudah disebarkan ke masyarakat oleh para kiai-kiai, para buya, para tengku di sejumlah platform media sosial maupun secara offline di masyarakat. Ini sempat terjadi di Pemalang kemarin sampai berdarah-darah. Yang dikorbankan tentu adalah masyarakat, antara muhibbin dengan warga masyarakat atau kelompok masyarakat. Dan apa yang terjadi ini kemudian mengagetkan ketika Rizik Syihab kok tiba-tiba muncul di Sumatera Utara. Mari kita analisa dan menarik kiranya. Nanti kita akan lakukan analisis secara adil. Kita lihat. Musola, pimpinan majelis-majelis taklim, mudah-mudahan semua para habaib, para tuan guru, para masyaikh, para ustaz, para ustazah yang hadir pada malam hari ini bersama kita dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala.
dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan selalu diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara khusus dalam kehormatan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan saya seperjuangan daripada pengurus maupun aktivis Front Persaudaraan Islam yang ada di Sumatera Utara ini, wabil khusus di Kota Medan yang kita cintai ini. Yang depan itu suruh duduk. Kemudian juga saya sampaikan saya tidak sendiri datang, Duduklah ke depan. saya didampingi oleh saya punya istri, saya punya anak, saya punya menantu. Begitu juga kawan-kawan perjuangan di sini ada Habib Hussein bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah salah satu majelis syuro dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Dan di sini ada sahabat kawan lama saya, Ustaz Ajarullah Zulfiqar Yahwa. Beliau ini dari awal munculnya FPI di Sumatera Utara dideklarasikan di Kota Medan awal tahun 2000-an bersama para kiai, para ulama ketika itu yang tantangannya sangat berat. Maaf, ketika itu Kota Medan masih dikuasai oleh mafia judi. Saudara, di mana-mana sampai ustaz kiai penceramah nggak berani dulu bicara judi ya, Pak. Jadi Medan ini dulu luar biasa. Tapi saudara, semakin hari gerakan Islam, gerakan perjuangan Islam semakin tumbuh subur, semakin kuat, semakin bagus, semakin bersatu, sehingga Medan yang sekarang ini luar biasa, kibaran bendera gerakan Islamnya itu melambai kemana-mana ke seluruh negara tercinta Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya Medan Sumatera ini, saudara, Allah jadikan sebagai wilayah salehah, wilayah thayyibah, wilayah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya bersama rombongan tadi sampai di siang hari disambut oleh para habaib, para ulama, para ustaz, di IPEC juga saudara. Jangan keluarga semua mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jazaa. Baiklah ya kawan, sebagaimana sama kita maklumi, Kalau mau di depan duduk lah. pada malam hari Kalau mau ini berdiri belakang. kita kumpul dalam rangka Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu mengenal lebih jauh. Tak kenal maka tak sayang. Sudah. Bagaimana kita bisa cinta kita punya Nabi? Bagaimana kita bisa sayang kita punya Nabi kalau kita tidak kenal siapa beliau sebenarnya, saudara? Jadi untuk kita bisa ikut Nabi, mensuri tauladan Nabi, ya kita mesti cinta dulu kepada Nabi. Kalau udah cinta, maka akan mudah kita mensuri tauladaninya. Tapi bagaimana supaya kita cinta Nabi? Kita mesti kenal, kita mesti tahu betul siapa itu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, tidaklah sekali-kali kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan bahasa Arab yang dimaksud dengan alamin, yaitu semesta alam, adalah masih Allah. Apa saja selain Allah itu disebut alamin. Ada setan? Kiai membuat fatwa menjawab lagi. Kira-kira jelas gak? Setan lagi berantem, tenang. Gelar tiga tahu kopi. Kopinya kopi Medan. Ame jambu. Waktu kuat tuh sudah, maka kita tawakal. Biarkan setan berlantang. Begitu setan satu jatuh kalah,
Saya tanya satu TKP ya, kita jawab oke. Setuju? Setuju? Oke. Ini jangan bakar dulu. Saya tanya berantem belum bakar dulu. Belum waktunya, betul? Tidak. Tapi itu untuk negara, betul? Kalau begitu rakyat berjasa tidak kepada negara. Berjasa tidak kepada negara. Nah, jika kita perhatikan bahwa Rizik Syihab sedang melakukan safari. Safari itu perjalanan ya, safari. Perjalanan dalam rangka memperingati Maulid Nabi, tagline-nya. Itu pada Rabu kemarin, 10 September 2025, itu dilaksanakan di Masjid Al-Musannif. Ini dijadwal pada Jumat tanggal 12 September 2025 dan kemudian ada lagi di daerah kawasan Pematang Siantar Sabtu 13 September 2025 di lapangan Adam Malik, Kota Pematang Siantar. Ini bisa dilihat dari sejumlah sumber, dari reporter di lapangan melaporkan seperti itu. Nah, ada yang menarik bahwa tagline-nya adalah Maulid Nabi yang sempat terjadi di Masjid Al-Musannif tadi itu. Kemudian di dalamnya ada cerita tentang Nabi Muhammad yang Raufur Rahim. Ya hanya itu saja, setelah itu barulah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya sosial politik. Secara pribadi sebetulnya kalau dalam rangka Maulid Nabi ya kurang pas. Ketika bicara sudah PHBI ya sudah kita gali apa yang menjadi tema di PHBI itu, tidak perlu melebar untuk terkesan untuk memprovokasi atau terkesan untuk menghasut atau terkesan, sekali lagi digarisbawahi, terkesan gitu ya. Terkesan dan sebagainya karena memang di luar konteks. Tetapi saya lihat memang di wilayah ini, di kawasan Sumatera Utara banyak memang simpatisan Rizik Syihab. Kita tahu ketika peristiwa 212 dan mungkin ini menjadi sesuatu yang sudah ditunggu dan kemudian terfasilitasi. Namun dari penjelasan tadi, dari bukan ceramah saya katakan, orasi tadi di Masjid Al-Musannif itu, ada yang menarik ya ketika ia memuji Soeharto dengan BUMN-nya. Meskipun sebelumnya kita tahu bagaimana sikap Rizik Syihab, persepsinya terhadap Soeharto dan Orde Baru. Ya, bagaimana juga secara realitas Orde Baru melakukan tekanan politik kepada kalangan Ba'alawi. Ini menarik. Nanti menariknya nanti analisanya. Tetapi ya ada yang perlu saya garis bawahi, dia juga mendukung peristiwa gerakan rakyat kemarin, people power yang kemarin terjadi terkait dengan perilaku DPR RI yang sampai melakukan kegiatan pembakaran, dan di situ Rizik Syihab juga mendukung kegiatan seperti, dan tapi mengaku belum turun karena hanya gelar tikar menonton. Ya saya tidak tahu apakah mungkin tidak ada sponsornya dan atau sudah tidak ada tempat lagi di kawasan sini begitu ya, karena sudah terlalu ya begitulah tercemar gitu ya. Itu persepsi saya pribadi gitu ya. Nah, mungkin begitu. Nah, jadi yang menarik lainnya adalah setelah memuji Soeharto, kemudian bagaimana Soeharto membangun BUMN pada waktu itu untuk membiayai penyelenggaraan negara. Ini kenapa? Karena itu dilakukan untuk menekan tarif pajak. Saya kira itu benar. Pendapat Rizik Syihab pada saat itu yang itu terkait dengan pajak itu benar. Jadi memang BUMN itu seharusnya itu ya menjadi mesin kerja untuk mendapatkan pemasukan ke negara kita gitu ya. Nah, dari situlah nanti negara ini terselenggara untuk biaya aparat dan sebagainya. Yang hari ini kemarin sampai saya kira saya setengah setuju ketika Menteri Keuangan memang harus diganti karena memang mengucapkan bahwa segala sesuatu itu dibiayai dari pajak. Itu salah. Pajak ketika sudah untuk membiayai semua kegiatan di negara ini, berarti negara itu sudah bermasalah. Harusnya kita lihat loh, Saudi cuma punya minyak dengan Ka'bah, katakanlah dengan makam Rasulullah, itu bisa menghidupi negara. Bahasanya mereka memberikan subsidi kepada BBM, subsidi kepada pendidikan, subsidi kepada infrastruktur hanya dari minyak. Lah kita punya minyak, blok Mahakam, blok Indragiri ya,
blok Cilacap, blok Cepu dan sebagainya. Belum lagi emas, kita punya batu bara, kita punya di Bangka itu timah punya banyak hal ya. Punya banyak hal negara ini. Tetapi anehnya punya PLN ya, punya PT KI, kita punya Pelni, dan itu sampai hari ini banyak melapor merugi gitu loh ya. Hari anehnya. Lah kalau memang begitu ya untuk apa diadakan? Saya kira untuk kritik Rizik Syihab ini saya setuju gitu ya. Ya harus jujur, kita itu harus jujur. Tetapi ada hal yang menarik ketika dia kenapa kok memuji-muji Soeharto dengan BUMN-nya, padahal sebelumnya dia ya tahu sendiri bagaimana sikapnya. Ternyata dari penelitian analisa yang kami lakukan ini menarik karena yang mengundang itu adalah Bang Ijek atau Pak Haji Musa Rajeksyah. Atau Bang Ijek ini merupakan ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Satu itu. Kemudian sebelumnya beliau itu mendampingi Pak Edi Rahmayadi sebagai wakil gubernur gitu, sebagai Bang Ijek ini sebagai wakil gubernur 2018-2023. Dan yang selain ketua Golkar, makanya saya kenapa ini kok isi pidatonya atau orasinya kok memuja-muji Soeharto, mungkin saya agak bisa memaklumi gitu ya. Tapi yang saya tidak agak aneh adalah bahwasanya sang pengundang ini Bang Ijek ini tercatat sebagai pernah atau sampai hari ini itu sebagai Mustasyar PWNU Sumatera Utara. Nah ini saya agak aneh saja gitu loh, agak ya terhenyak gitu loh. Bisa-bisanya Mustasyar PWNU mengundang seorang Rizik Syihab. Nah, gitu. Apa kekurangan, apa tidak ada orang yang alim di kawasan Sumatera Utara yang bisa memberikan tausiah ke tengah-tengah masyarakat. Nah ini sangat menyedihkan dan memilukan bagi saya pribadi gitu ya. Apa nggak ada kiai ulama lokal yang pantas gitu? Kok kenapa harus Rizik Syihab? Apakah karena kedekatan Bang Ijek ini dengan Pak Edi Rahmayadi sebelumnya kita tahu dekat dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau dengan Front Pembela Islam sebelumnya? Ya dekat ya, untuk dari pengamatan kami dekat begitu sebelumnya. Nah ini apakah tidak belajar dari Nul Ebenezer ya, Nul Ebenezer yang kemarin dekat-dekat dengan kalangan habaib kemudian ternyata tersangka korupsi. Saya agak hari ini punya kaidah baru, orang-orang para politikus yang mendekati kalangan Balawi nggak akan lama belakangan bisa diamati itu kemudian kok terjerat kasus korupsi. Perhatikan saja ya. Para politikus nasional daerah kok dekat-dekat dengan orang FPI itu tak lama kemudian entah kehendak Allah, qadarullah, itu kok terjerat, tertangkap tangan dan atau sebagainya dengan korupsi. Nah ini atau suap atau apapun ya, atau dengan atau dengan jerat hukum. Misalnya selain si Nul ini kan kemarin itu Nul Ebenezer itu adalah si Rismon ya. Lapor pencemaran nama baik. Ya. Nah kalau terbukti palsu ya di penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Ya. Proses pembuktian belum, tuh udah pencemaran nama baik. Ya. Nah jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau mati yang dilakukan oleh Bang Risman dan kawan-kawan. Itu sudah on the track. Yang pernah digandeng, didukung untuk masalah ijazah palsu yang kemudian hari ini ternyata terbantahkan, dan justru si Rismon ini kemudian sedang berhadapan dengan hukum. Rismon Sianipar ini berhadapan dengan hukum karena kasus banyak hal. Dia kalau seingat saya itu dituntut 8 bulan penjara ya, 8 bulan penjara. Karena postingannya di media sosial atau di YouTube ya, dia dituntut pasal 454A ya,
tentang penyebaran paham kabar bohong. Kemudian pasal 45 itu ayat 3, juga pasal 27 ayat 3 yaitu tentang pencemaran nama baik. Kemudian pasal 14 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang penyiaran berita bohong itu akhirnya divonis pada Kamis 15 2025 kemarin itu 1 tahun. Seingat saya vonisnya Rismon ini benar 8 bulan ya, dari tuntutan 1 tahun 6 bulan itu sudah ingkrah ya sampai hari ini. Jadi yang dekat-dekat begitu ya. Jadi Rismon ini bukan karena dia ijazah palsunya ya, tapi Rismon ini lebih dia itu karena pemberitaan bohong ketika kasus si ini yang Kopi Mirna itu ya. Kopi Mirna dia menuduh yang enggak, misalnya nuduh ada rekayasa CCTV, kemudian nuduh lagi temporal mosaiking ya. Kemudian juga nuduh lagi saksi ahli melakukan tidak kejahatan, kemudian juga melakukan tidak ada, kemudian menyimpulkan tanpa ada bukti otentik, yang akhirnya oleh pembacanya oleh Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, ahli forensik dari Puslap Polri, dilaporkan dia itu ngandang. Nah inilah permasalahannya kemudian yang kemudian menjadi keperhatian kita. Saya hanya khawatir Bang Ijek nanti kena ini, kena tulahnya gitu ya, sudahlah gitu ya. Yang begitu-begitu untuk mendongkrak elektabilitas juga saya kira tidak sayang Golkarnya gitu ya, sebagai pimpinan Golkar. Teman-teman, dari Muhibah ini ya, atau dari safarinya Rizik Syihab di Sumatera Utara ini ada 2 hal kalau menurut saya yang tidak termaafkan dari Rizik Syihab sampai hari ini. Kenapa saya kok masih selalu bertanya, kok ada saja elemen variabel atau kelompok masyarakat yang masih memanggil orang itu gitu loh, menggunakan orang itu sebagai difigurkan gitu. Satu, permasalahan Rizik Syihab adalah yang paling fatal menurut saya ya, adalah menginisiasi khilafah Islamiyah dengan FPI-nya, dan dia belum sekali-kali pun menyatakan bertaubat sampai hari ini. Justru merebon FPI menjadi front persaudaraan atau apapun, yang sampai hari ini juga perizinan organisasinya masih OTK, organisasi tanpa identitas, OTK itu ya. Jadi organisasi tanpa keterangan. Itu, jadi belum ada pertobatan dari Rizik Syihab terkait dengan itikadnya untuk mendirikan khilafah Islamiyah di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini fatal sekali bagi siapapun yang mengaku sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan dia sebagai cucu Nabi yang tanpa bukti. Orang ini nggak ada kapok-kapoknya gitu loh. Makanya sampai hari ini saya katakan, masyarakat kok mendengar ada habaib mengaku sebagai cucu Nabi, itu layak untuk dilaporkan orang itu sebagai penyebar berita bohong. Itu bisa nanti diuji material di pengadilan, pengakuan dia dasarnya apa, sampai nanti dilakukan uji DNA, dilakukan filologis, pendekatan filologis dan pendekatan historis. Itu bisa dilakukan. Ngaku cucu Nabi hari ini fatal sekali, itu pembohongan publik, pembodohan. Dan apalagi dilakukan oleh tokoh gitu. Jadi memfasilitasi orang untuk membodohi masyarakat. Itu menurut saya nanti berat sekali ketika berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Apalagi di dunia, pasti nggak akan lama tulahnya orang seperti itu. Maka teman-teman sekalian sedang memangku amanah dari manapun, dari partai politik, dari pemerintah, dari manapun, hati-hatilah bertindak, hati-hatilah. Selama demikian reportase dari saya, sehat selalu Bang Ijek ya, berhati-hatilah Bang ya. Sayang sekali warga masyarakat yang ada di belakang Abang gitu. Jangan lagi karena sekali lagi di beberapa daerah yang kedatangan Rizik Syihab ini kemudian terjadi gejolak. Dan saya lihat juga di Sumatera Utara juga 5 tahun yang lalu sempat ada penolakan FPI, penolakan Rizik Syihab datang. Yang kali ini, safar kali ini, Muhibah kali ini, Dawir kali ini, itu sudah ada kelompok dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kota Pematang Siantar yang menyatakan sikap tegas menolak kedatangan Rizik Syihab ke kota ini. Tetapi sekali lagi oleh para pihak sebelahnya itu dituduh sebagai tindakan sara ya. Itu kebebasan berdakwah itu adalah kebebasan seorang individu untuk kemanapun berdakwah. Tapi lihat loh siapa Rizik Syihab gitu loh. Kalau orang-orang buya, kiai, ustadz, siapa yang tidak ada masalah bagi saya silahkan saja. Tapi tidak ketika orang itu memiliki masalah serius terhadap bangsa ini yang tidak pernah bertobat dari niatnya untuk mendirikan khilafah Islamiyah.
negara Islam yang entah seperti apa bentuknya, entah seperti model ISIS kah, Boko Haram kah, seperti Jamaah Islamiyah kah, seperti banyak hal yang di luar sana. Yang kedua, dia mengaku sebagai cucu Nabi tanpa bukti dan tidak pernah bisa mendatangkan buktinya sampai detik ini. Maka apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kota Pematang Siantar dari Gamki ini sangat beralasan gitu loh. Orang ini problem gitu loh. Saya kira itu, silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar, sanggah pendapatnya, jangan lihat orangnya ya, jangan ad hominem ya. Ini semoga bisa membuka akal waras kita, bahwa kita beragama, bernegara secara akal waras, berkonstitusi secara akal waras, dan kita akan ya menghadapi siapapun yang punya itikat buruk terhadap bangsa ini dan umat Islam yang ada di negara ini. Itu saja laporan dari lapangan tentang kedatangan Rizik Syihab di Sumatera Utara. Demikian dari saya, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.